saudara yang dikasih Tuhan, jumpa lagi dalam Damai 2 Menit Menyiram Iman. Saudara, di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5, di sana dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Nasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Saudara, mengapa dunia ini perlu juru selamat? Karena dunia ini tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa, sebab dunia ini telah diserahkan dan dikuasai oleh si jahat, yaitu iblis. Sehingga untuk menyelamatkan manusia, Allah sendiri turun tangan lewat anaknya yang disebut Yesus Kristus. Dialah Sang Mesias yang datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Nabi Yesaya telah menubuatkan bahwa Allah menjanjikan Mesias. Dia akan membawa pengharapan yang baru bagi umat. Kedatangannya membuka babak baru dalam hidup umat manusia. Manusia yang dikuasai kegelapan dosa kini telah melihat terang yang besar yang mengenyahkan kegelapan. Kedatangannya dalam rupa manusia mengubah kedukaan yang mencekam menjadi sukacita yang besar. Ia membuat manusia lepas dari belenggu dosa yang menindas dan memberikan damai sejahtera yang mampu mengubahkan peperangan dan perseteruan yang digenapi dengan kelahiran Yesus di Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Nabi Yesaya mencatat 4 nama yang akan menandai tugasnya sebagai Mesias. Yang pertama, ia disebut penasihat ajaib. Mesias sendiri akan menjadi keajaiban adikodrati. Ia akan menunjukkan sifat-sifat Allah melalui semua perbuatan dan mujizat. Penasihat ajaib ini akan merupakan penjelmaan hikmat yang sempurna dan mempunyai perkataan yang membawa kita kepada hidup yang kekal. Selaku penasihat, ia akan menyingkapkan rencana keselamatan Allah yang begitu sempurna. Dan yang kedua, ia disebut Allah yang perkasa. Di dalam Mesias, seluruh kepenuhan kealahan akan berdiam secara jasmania. Lihat saudara, betapa perkasanya Yesus Kristus. Dengan rela ia menerima hukuman yang harusnya ditimpakan kepada kita, dan ia sendiri memikul salib dan menderita di atas salib, bahkan kehilangan nyawanya. Tetapi pada hari ketiga ia bangkit dari kematian, mengalahkan maut. Bukankah itu suatu perkara yang begitu besar, menunjukkan bahwa Allah kita Allah yang perkasa, sehingga salib bukan lagi lambang kutuk, lambang kelemahan, tetapi salib bagi kita adalah lambang kemenangan. Dan yang ketiga, ia disebut Bapa yang kekal. Ia bukan hanya datang untuk memperkenalkan Bapa Surgawi, tetapi ia sendiri akan bertindak terhadap umatnya secara kekal, bagaikan seorang Bapa penuh belas kasihan yang mengasihi, melindungi, dan menyediakan kebutuhan anak-anak. Yang keempat, ia disebut sebagai Raja Damai. Pemerintahannya akan membawa perdamaian dengan Allah bagi umat manusia melalui pembebasan dari dosa dan kematian. Yang dahulu kita jauh dari Allah dan menjadi seteru Allah, kini relasi kita dengan Allah dipulihkan, diperdamaikan, sehingga kita bisa memanggil Dia, Ya Aba, Ya Bapa. Seperti yang tercatat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, di sana dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, perhatikan saudara, betapa nama Yesus Kristus adalah nama yang penuh kuasa. Tidak ada nama lain yang mampu menyelamatkan kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Tetaplah menyaksikan siaran Damai. Sampai jumpa di Damai berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.